Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan taufik kepada kita untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita malam hari ini. Taib. Qabla an nabda'a darsana aqra' lakunna kashfal hudur man du'a yasmuha faltaqul hadirah. Kita coba, tadi ada beberapa yang izin. Baik. Ibu Anita Rifai. Hadirah. Hadirah, barakallahu fiik. Ba'da Ibu Dewi. Hadirah. Hadirah. Ba'da Dita Nurfadilah. Hadirah Ustaz. Ahsant. Ba'da Ibu Edita Anggraini. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'da Ibu Erniwati. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'da Fadilah Mu'arifah. Fadilah Mu'arifah lam tahdur. Ba'da Ibu Herawati Aman. Hadirah. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'da Ibu Indah Monadiana. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'da Ibu Iriana tadi izin, lalu Ibu Kurnia Irawati. Anda sepertinya tadi. Oh, ini tadi saya belum share, ya. Subhanallah. Ibu Kurnia Irawati ada, Om, ya? Hadirah Ustaz. Hadirah, barakallahu fiik. Ba'da Ibu Lia Suslia. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Lina Susilawati. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'da Musdalifah. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'dah Ibu Nini Dewi Handayani. Ibu Nini lam tahdur. Ba'daha Ibu Nurilah Asfin. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Putri Rosmawati. Pintu bangku ini. Putri Rosmawati lam tahdur. Ba'daha Siti Humaidah lam tahdur aidan. Ba'daha Ibu Siti Khadijah. Iya, hadirah Ustaz. Hadirah, barakallahu fiik. Ba'daha Siti Nadhirah Nur Qalbi lam tahdur. Ibu Titik Surjawati. Ibu Titik? Hadirah Ustaz. Ibu Titik Suryawati. Afan. Hadirah Ustaz. Salah lagi saya bacanya. Afan ini. Tidak apa-apa Ustaz. Dimaklumi, Om, ya. Saya manusia biasa. Ba'daha Ibu. Iya Ustaz ya. Ba'daha Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni? Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Yayah Hariyah. Ibu Yayah lam tahdur. Ada yang terlewat, ada yang belum saya sebut namanya. Wahid isnan salasa arba'ah khamsah sittah sab'ah tsamaniyah tis'ah asyara. Baik, 16. Pas, Om, ya, semuanya sudah, Om, ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, kemarin ada PR ya, Ibu, ya? Iya atau iya? Iya, ada PR. Kita kemarin masih di bab berapa? Bab 5. Ad-Darsul Khamis, bab 5. Kita masih belum beranjak dari bab 5. Semoga malam ini kita bisa menyelesaikan bab 5. Bab 5 kemarin tentang al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya.
Lalu ia sebagai harfun nida dan ism setelahnya sebagai al-munada, lalu hamzah wasol. Dari PR yang dikerjakan ibu-ibu dan dikumpulkan, saya sedikit mengambil kesimpulan, sebenarnya ibu-ibu semuanya sudah paham. Hanya saja terkadang ketika membaca atau mengharokati seperti ini butuh ketelitian. Jadi jangan buru-buru. Kenapa kok saya bilang tadi sebenarnya ibu-ibu semuanya sudah paham apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari. Saya meskipun ada yang salah, beberapa mungkin ada yang saya koreksi, ini harokatnya harusnya demikian, tapi saya bisa mengambil kesimpulan ibu-ibu sebenarnya sudah paham, hanya saja mungkin kurang teliti. Kenapa kok saya bilangnya demikian padahal ada yang salah? Karena yang salah bukan semuanya, hanya beberapa saja. Kalau misalkan belum paham sama sekali, kan semuanya salah kan gitu ibu-ibu ya. Semua nomor salah harusnya. Tapi ini yang salah itu hanya beberapa nomor saja biasanya. Ini harus, jadi ketika kita membaca atau mengharokati seperti ini, kita harus memperhatikan betul-betul kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Kaedah yang sudah kita pelajari misalnya yang kaitannya dengan harokat misalnya. Kaedah apa saja yang kaitannya dengan harokat yang sudah kita pelajari? Yang kalau Di bab 3 ada al. Nah, betul ya? Al itu pengaruhnya apa ibu-ibu dalam tulisan? terakhirnya nggak boleh tanwin, jadi doma ya. Al itu Ada menghilangkan tanwin. tanwin kan ibu-ibu ya. Kalau ada al maka tidak tanwin lagi. Misalnya apa? At-tolibu aslinya tolibun. Jadi at-tolibu kan gitu ya. Jadi tidak tanwin lagi. Nah, misalkan ainal, misalkan aslinya kalbun. Kalau misalkan ditambah al jadi al-kalbu. Jadi tidak tanwin lagi. Begitu ibu-ibu ya. Itu pertama kaidah yang mengenai harokat yang kita kenal di semester ini. Lalu kaidah kedua yang terkait dengan harokat juga yang kita bahas di bab 4 kemarin yaitu apa ibu-ibu? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar yang sudah kita kenal ada 4. Fi, ala, min, dan ila. Huruf jar itu pengaruhnya apa ibu-ibu? Membuat isim Jadikan setelahnya majrur. Menjadikan Kasroh. isim setelahnya majrur. Majrur itu tandanya apa? Kasroh. Kasroh. Kita harus ingat itu. Kalau kita ketemu fi, min, ala, ila, itu kalau isim setelahnya bisa berubah harokat, maka jadi kasroh harokat terakhirnya. Jangan tetap domah atau bahkan fathah gitu ibu-ibu ya. Di sini ada beberapa huruf jar, misalkan ada fi, fil madinati, fil jami'ati, fil madrasati, kan gitu ibu-ibu ya. Di sini ada beberapa huruf jar. Jadi itu setelah huruf jar harus kasroh. Ada juga di bab ini, di bab 5 ini pembahasan tentang mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah itu kan ibu-ibu ya. Itu mempengaruhi harokat. Pertama, kata yang pertama, mudhof. Itu harokatnya apa ibu-ibu? Tidak boleh diakhiri Harokat mudhof itu tidak boleh tanwin. Harokat mudhof itu tidak boleh tanwin. Jadi harokatnya satu saja. Kalau domah satu saja. Misalkan Rasulullahi, Rasulu tidak boleh Rasulun gitu ya. Itu untuk mudhofnya. Mudhof tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya. Lalu mudhofun ilaihnya bagaimana ibu-ibu? majrur. Mudhofun ilaihnya majrur, tandanya kasroh. Kalau ada al, Mudhofun ilaih. kasroh tanwin. Mudhofun ilaih itu kasroh. Kemarin Harus selalu majrur. harus selalu majrur, tandanya kasroh. Kasroh. Dan kemarin kita juga sempat membahas tentang susunan idhofah yang bertingkat-tingkat, yang nyambung-nyambung. Jadi mudhofun ilaih jadi mudhof lagi, mudhofun ilaih jadi mudhof lagi gitu ya. Nah, di sini ada yang seperti itu. Itu sebagian ada yang bingung. Yang mana itu?
Nomor 12 ya Nomor Ustaz. 12. Masjidu Rasulillah. Lillahi. Masjidu itu mudhaf, Rasul itu sebagai mudhafun ilaih, lalu kembali menjadi mudhaf lagi. Dan lafzul jalalah Allah di sana sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Masjidu Rasulillahi. Tidak boleh Rasulu atau Rasulin. Gitu Ibu ya. Tapi Masjidu Rasulillahi. Demikian juga kalau yang lain belum muncul di sini. Iya, misalkan iya sebagai harfun nida belum muncul di sini. Oh iya, keingat saya, alhamdulillah. Kemarin kita juga mempelajari hamzah wasol kan Ibu-ibu ya? Iya atau iya? Hamzah wasol itu yang bagaimana bentuknya? Kayak toge. Yang ada kepala shot. Sebenarnya Itu itu kalau kalau dalam kalau di tulisan Quran. biasa itu kepala shot, kepala toge kata ibu-ibu. Kepala toge itu tidak harus Nggak ada ya. kepala huruf shot itu tidak harus ada. Sebenarnya kepala huruf shot untuk menandai hamzah wasol itu hanya dipakai di Quran mushaf Utsmani ya. Rasm Utsmani saja. Kalau di luar itu kita tidak harus menambahkan kepala huruf shot. Toge, bolehlah kepala toge. Jadi begitu Ibu ya. Makanya di sini tidak ada tanda kepala huruf shot itu memang sengaja seperti itu. Jadi ini bukan alif, tapi ini hamzah wasol. Apakah harus ditambah kepala huruf shot di atasnya? Tidak harus. Enggak. Tapi ada satu lagi yang perlu, atau dua lagi lah. Hamzah wasol itu ada kepala hamzahnya tidak? Atau kepala ainnya tidak? Nggak ada itu. Tidak ada. Kalau itu di sini tidak ada itu memang asli tidak ada karena ini hamzah wasol. Hamzah wasol itu tidak mempunyai kepala kan gitu Ibu ya. Satu lagi terakhir hamzah wasol itu beda dengan hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i itu boleh diharokati, harokatnya boleh ditulis. Kalau hamzah wasol itu memang tidak ada harokatnya. Gitu Ibu ya. Jadi kalau hamzah wasol itu jangan diharokati. Hamzah wasol di sini ada beberapa misalkan kata apa saja Ibu? Wabenu. Kata ibnu. Kata ibnu itu i-nya meskipun seandainya itu di awal susunan kalimat seperti nomor 19 di sana. Nomor 19 itu kan di awal susunan kalimat Om ya. Itu bisa dibaca i, tapi tetap tidak diharokati. Gitu Ibu ya. Sampai kapanpun hamzah wasol kalau di mushaf pun kalau mushaf Rasm Utsmani Om ya. Kita tidak menemukan hamzah wasol itu diharokati. Jadi mau dimanapun juga tempatnya posisinya hamzah wasol mau di tengah susunan kalimat atau di awal susunan kalimat itu tetap tidak ada harokatnya. Tapi kalau masalah bisa dibaca atau tidak itu kalau di awal susunan kalimat itu bisa dibaca iya, di tengah susunan kalimat tidak bisa dibaca. Misalkan kalau nomor 11 wabnu kan itu ya. Wabnu langsung ke huruf ba. Termasuk juga ada yang lain Om selain ibn di sini yang diawali hamzah wasal. Nomor 14 itu Ismun. Ismun itu hamzah wasal Ibu ya. Maka itu hamzah bukan alif, makanya bisa berbunyi i. Tapi itu hamzah wasal, tidak perlu ditambah kepala hamzah dan tidak perlu juga diharokati. Diharokati, salah saya. Begitu Ibu ya. Iya. Ini beberapa catatan dari PR kemarin. Afwan Ustaz. Naam, tafadhol. Tanya. Silakan. Ini yang nomor 14 itu Ustaz agak bingung kan di situ kan tidak ada huruf wawunya. jadi ditulisnya ismu. Itu bagaimana Ustaz? Bagaimana terputus barusan pertanyaannya? Di nomor 14. Pertanyaan yang terakhir tadi agak terputus tadi. Iya. Itu Ustaz, itu kan tidak ada huruf wawunya, agak bingung sih di situ. Oh, yang mana? Tayyib. Ini sebenarnya kasusnya sama dengan nomor 19 Om ya. Tidak bisa dijelaskan. Ya atau ya Om? Jadi hamzah wasal di awal susunan kalimat. Hamzah wasal di awal susunan kalimat itu memang bisa dibaca i.
Oh gitu. Dibaca I, tapi tetap tidak diharokati. Gak usah dikasih tanda apa-apa, jadinya Ustadz gak usah Oh. dipakein kepala toge juga ya. Itu nggak usah itu. Itu kalau menulis kaligrafi boleh. Oke Ustadz, saya benerin. Jadi benarnya ismu Ustadz, ismul begitu Ustadz. Betul, ismul mudarrisi gitu Om ya. Berarti nggak usah pakai huruf waw lagi ya Ustadz. Wow di mana Om? Tadi di koreksinya ada tambahan huruf waw. Oh, Jadi tadi makanya yang saya maksud koreksinya yang isem yang ini Om, yang di tengah. Oh yang tengah. Heeh. Oh, yang di Tadi tengah. yang saya koreksi itu harokatnya kalau tidak salah. Yang di Oh tengah. ya, oh yang di tengah ya. Heeh. Wa ismu itu Ustadz ya. Heeh. Tadi harokatnya apa gitu saya lupa tadi. Oh, nah Ustadz. Oh, jadi bagian depannya nggak usah ditambah waw ya Ustadz ya. Enggak, bukan ditambah Ya. wow. Saya Oh, tadi iya. maksudnya adalah ini. Saya tambah wow itu biar tahu kalau yang di tengah. Ternyata malah bikin bingung. kalau tidak saya tambah wow kan dikira yang pertama tuh. Iya itu. Oh, jadi maksudnya yang ismu yang di tengahnya itu Ustadz ya. Betul sekali. Baik. Heeh. Ya, baik Ustadz, syukron. Afan. Ada lagi pertanyaan nih, Bu? Ini yang wasmu yang di tengah itu wasmu apa waismu sih Ustadz? Ayo. Apa? Ayo. Wasmu. Kenapa kok wasmu? Kenapa bukan Karena kan di tengah-tengah ya. Karena ini hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di tengah itu tidak terbaca. Memang tetap ada, tetap tertulis tapi tidak terbaca. Wasmu wabnu fil madrasati. Itu al itu kan hamzahnya hamzah wasol kan Ibu ya? Makanya kalau di awal bisa berbunyi al. Tapi kalau di tengah tidak terbaca hamzahnya, tidak terbaca a lagi, tapi langsung ke huruf lam. Ini juga ibnun, ismun kalau di awal susunan kalimat bisa dibaca i. Tapi kalau di tengah Enggak. wabnu, wasmu. Itu tidak terbaca. Seperti di dalam surat. Karena hamzatul wasl hanya bisa berbunyi jika di awal. Hanya bisa berbunyi jika di awal susunan kalimat. Misalkan iqra itu bisa berbunyi karena di awal susunan kalimat. Iqra. Kalau di tengah jadi Kalau di tengah waqra. Enggak bisa. Wa ila rabbika farghab. Farghab itu aslinya kata perintah itu. Aslinya irghab. Irghab. Itu makanya setelah fa itu ada hamzah wasl. Itu setelah fa itu bukan alif, makanya tidak dibaca fa. Iya. Kan gitu. Farghab itu hamzah wasl. Langsung tidak dibaca, tidak terbaca, atau fa'ir ghob tidak, seperti itu juga. Tidak terbaca hamzah wasol jika di tengah susunan kalimat. Kalau di awal susunan kalimat hamzah wasol baru bisa berbunyi atau terbaca. Gitu Ibu ya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ustadz, yang nomor 19 itu kan tadi anta ya katanya ya. Saya jawabnya kan anti itu salah Ustadz. Ya, coba kita nanti kita coba akhirkan ini jawabannya. Kita coba jawab satu persatu dulu. Sebelumnya ada pertanyaan yang umum tidak? Sebelum kita korek satu persatu. Ini? Tidak ada? Yang nomor 14 tadi Ustadz. Yang nomor 14 tadi. Berarti yang pertamanya itu ismu diharokatin kasroh gitu? Tidak. Enggak juga? Enggak, meskipun bisa berbunyi i, tetap tidak diharokati. Hamzah wasol tidak diharokati. Cuma dibacanya aja, tapi ditulisannya enggak gitu ya? Betul, hamzah wasol, semua hamzah wasol seperti itu. Ibu-ibu kalau misalkan membaca alhamdu di atas a-nya itu, apakah ada fathahnya? Enggak. Enggak ada kan, ya? Enggak ada, mau cari di mushaf manapun enggak ada alhamdu di atas a-nya. Ada fathahnya nggak ada, tapi bisa terbaca seperti itu. Itu hamzah wasol seperti itu. Tidak ada harokatnya, memang seperti itu. Itu untuk membedakan hamzah wasol dan hamzah qat'a. Kita coba bahas satu persatu ya dari nomor 11. Coba kita jawab sama-sama saja biar menyingkat waktu. Nomor 11. Ini bacanya apa Ibu-ibu? Tafadhol. Ahsantunna. Wabnu man huwa wabnu
Khalidin. Seperti itu harokatnya. Wabnu man huwa ba'nu Khalidin. Jadi hamzah wasalnya tidak perlu diberi harokat. Lalu di sini kenapa kok ibnu di sini dhammahnya cuma satu saja padahal tidak ada al-nya? Karena dia mudhof. Dia mudhof. karena sebagai mudhof, sebagai mudhof maka tidak boleh tanwin, tidak ada alnya, tidak boleh tanwin. Sedangkan Khalidin ini majrur kasrah karena sebagai Mudhofun ilaih. ilaihi. Begitu Ibu ya. Baik. Nastamir. Atsani asyar, nomor 12 Ibu. Tafadhalna. Iqra'na. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya huwa Fil Madinatil Munawwarati. Kita coba menampakkan harokatnya. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Ini ibu-ibu sambil mengecek ya jawabannya masing-masing. Ya Ustaz. Aina masjidu ini tidak ada alnya tapi domahnya satu saja bukan tanwin karena sebagai mudhaf. Ini hampir semuanya betul atau semuanya betul insyaallah. Cuman di sini kata Rasul di sini sebagian ada yang salah. Ini ada yang mengharokati dhammah atau ada harokat yang lain juga tadi. Kurang lebih seperti itu. Yang jelas di sini ada beberapa yang salah. Kata Rasul di sini harusnya kasroh. Kenapa kok kasroh? Karena dia sebagai Mudhofun ilaihi. mudhofun ilaih dari masjid. Masjidu Rasulin. Itu kan ya. Tapi karena Rasul ini sebagai mudhaf lagi, maka tidak boleh tanwin. Jadi masjidu Rasuli Allahi, masjidu Rasulillahi, kan gitu ya. Ini mudhofun ilaih jadi mudhaf lagi, lalu lafzul jalalah ini mudhofun ilaih yang terakhir tandanya kasroh. Kalau lafzul jalalah insyaallah juga semuanya betul. Jadi di sini ini yang nyambung kemarin ya, bertingkat kemarin. Idhofah, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Ini di sini. Lalu di nomor ini juga yang perlu diperhatikan adalah tasydid. Hati-hati Ibu-ibu kalau misalkan diperintahkan harokati dengan lengkap. Harokati dengan lengkap itu hampir sama kayak membaca. Harokati dengan lengkap itu ya kalau misalkan tasydid ya ditulis juga tasydidnya. Shalla. Lalu wasallama, sallama, shalla dan sallama ini fi'lun dua-duanya. Itu ada tasydidnya. Jangan sampai hilang tasydidnya. Termasuk kita kalau membaca dan mengucapkan jangan sampai hilang tasydidnya. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu Ibu-ibu ya. Tasydid itu penting Ibu-ibu. Makanya saya pernah menyampaikan juga kalau tidak salah kemarin. Salah satu syarat sah surat Al-Fatihah dalam sholat. Bukan syarat sah sholat, tapi syarat sahnya surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kan syarat sahnya sebenarnya ada 10. Salah satunya adalah tidak kurang tasydid. Tasydidnya harus pas semuanya. Kenapa kok demikian? Karena tasydid, huruf bertasydid itu pada hakikatnya adalah dua huruf yang sama dijadikan satu. Kalau hilang tasydidnya, hilang satu huruf. Kan begitu Ibu ya. Kalau hilang satu huruf kan Al-Fatihahnya jadi nggak sempurna. Kalau Al-Fatihahnya nggak sempurna, maka sholatnya nggak sempurna kan begitu Ibu. Makanya salah satu syarat sah sholat salah satu syarat sah Al-Fatihah di dalam sholat itu adalah memperhatikan tasydid. Lalu di sini huwa fil madinati. Di sini mungkin sebagian ibu-ibu ada yang kurang teliti atau agak buru-buru mengerjakan PR-nya. Ustaz, saya boleh bertanya? Naam, tafadhali. Ya, kalau kita lihat di kata sallallahi, tapi di sallahnya itu ada ya tanpa tanda titik 2 di bawahnya. Tapi kalau kita di fi
ya-nya itu kita kasih titik. Itu kenapa, Ustaz? Bagaimana Om? Setelah lam itu Ya, setelah lam Hmm, itu kan ada ya. Huruf ya bukan itu, Ustaz. itu bukan ya Kan ya. Oh, itu Itu bukan ya. itu bukan ya. Hamzah ya. Kalau ya nanti dibacanya wali. Ya, Nanti ini apa? itu alif maksurah. Maksurah. Oh, yang sama dengan kemarin ya, Ustaz. Apa kemarin kita abi? Bukan juga. Seperti pada ala dan ila. Setelah ala dan ila itu kan bentuknya seperti ini, ya. Ya. Tapi pasti. tidak ada titiknya. Itu bukan ya. Kalau misalkan Bukan itu ya kan dibaca Ali Ya. dan ilai kan gitu. Itu bukan ya, itu alif maksurah. Alif itu kan fungsinya sebagai tanda baca panjang. Seperti Khalidun ini setelah kho itu ada alif. Nah, alif itu ada dua macam. Ada alif mamdudah yang berdiri seperti ini, Khalidun. Ada alif maksurah yang bentuknya seperti ya, tapi tidak bertitik. Itu bukan ya, tapi alif maksurah. Fungsinya sama sebagai tanda baca panjang, makanya dibacanya shalla, ala, ila. Itu panjangnya dari mana? Ya dari alif maksurah itu. Oke. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, di sini tadi kita lanjutkan huwa fil madinati. Fil madinati ini ada yang kurang fokus. Jadinya di sini harokat Madinati atau juga ikut juga di sini al munawwarati itu ada yang kurang tepat. Kan di sini ada huruf jar kan Ibu ya? Huruf jar. Fi, maka setelahnya harus majrur tandanya kasroh. Begitu Ibu ya? Hati-hati itu ada fi. Itu sudah kita pelajari. Dan di sana juga nawwaroh itu wawunya bertasydid. Wawunya bertasydid. Jangan hanya Munawaroh itu nama orang Indonesia. Munawaroh gitu ya. Kan aslinya nawwaro yunawwiru. Munawwar itu yang diterangi gitu ya. Begitu Ibu ya. Tidak ada pertanyaan. Nomor 12 nastamir ats-tsalits asyar. Tafaddalna, iqra'na. Coba dibaca Ibu. Nomor 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ahsantunna. Barakallahu fikunna. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Sebagian ada yang bingung tentang harokat Hamidin dan Muhammadin. Tapi insya Allah ini jelas Ibu ya. Jadi di sini kenapa kok demikian? Karena ini susunannya idhofah, mudhaf dan mudhaf bintu di sini sebagai mudhaf dan Hamidin serta Muhammadin ini sebagai mudhafun ilaih majrur tandanya kasroh. Begitu Ibu ya. Enggak ada yang bingung kan namanya insyaallah. Sedangkan al-madrasah kasroh karena apa Ibu di sini? Karena huruf jar sebelumnya. Barakallahu fiik. Nah, ini juga demikian al-jami'ati. Nah, ini kenapa kok kasroh? Karena ada huruf jar fi sebelumnya. Satu lagi di nomor 13 ini kalau tulisannya seperti ini bacanya Muhammadun Ibu ya. Muhammadun. Jangan dibaca Mahmudun. Kalau Mahmudun itu tulisannya berbeda. Mimnya panjang. Muhammadin. Mahmudun. Tulisannya beda atau beda? Pakai wawu ya, Pak? Ada wawunya. Oh iya. Mahmudun itu kalau Mahmud. Kalau seperti ini itu Mahmud itu pakai wawu ya, Pak? Kalau Mahmud. Iya. Mahmudun itu ada wawunya. Kirain nggak panjang. Ini polanya maf'ulun. Maf'ulun Mahmudun. Kalau tulisannya seperti ini dibacanya Muhammadun. Begitu Ibu ya? Muhammadun. Ada pertanyaan? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Nastamir nomor 14. Tafadhalna, iqra'na.
Ismul mudarrisi Sa'idun wasil muhandisi Khalidun. Khalidun, Khalidun. Nah, di sana ada. Hilang titiknya lagi, aduh. Jangan Khalidin tapi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Tayyib. Di sini kalau di sini insyaallah jelas Om ya, ismul mudarrisi ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Makanya di sini tidak tanwin dan di sini majrur karena mudhafun ilaih. Tandanya kasroh. Di sini juga demikian, ismul muhandisi ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Mungkin sebagian ada yang bingung, ini Sa'idun dan Khalidun. Ini bagaimana gitu kan? Ini memang sebenarnya kaedahnya belum kita pelajari, akan kita pelajari di bab 6 insyaallah. Tapi sebenarnya mudahnya itu kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi, kembali ke asal. Kembali ke asal dhammah dan tanwin gitu ya. Kalau tidak ada al berarti tanwin. Kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi berarti dhammah, bukan kasrah, bukan fathah. Gitu Ibu ya. Iya Ustaz, saya salah tuh. Tadi saya pikir dia mudhafun ilaih karena nama Sa'idun itu kan namanya si mudarisi gitu, Ustaz, salah ya. Bukan. Jadi mudhafun ilaihnya muhandis dan mudarris. Ini mudhafun ilaih. Kalau Sa'idun dan Khalidun itu sebenarnya adalah yang dimaksud adalah ism, bukan mudarris, tapi ism. Isemnya siapa kan itu? Isemnya Sa'id, isemnya Khalid. Gitu. Jadi ini nanti khobar kalau pembahasannya. Ini khobar insyaallah dibahas di bab 6. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi pembahasan mubtada dan khobar nanti. Iya, Ustaz, Afwan. Ini apa kan Sa'id karena kan kata dasarnya itu kan kalau namanya itu kan Khalidun, Ustaz. Khalidun sama Sa'idun. Nah, itu agak-agak bingung sih di situ. Sa'idunnya tetap, tapi Khalidinnya berbeda gitu ya. Barakallahu fiik. Jadi nanti insyaallah kita bahas insyaallah di bab 6. Jadi di sini di sini Sa'idun dan Khalidun marfu'. Ini karena mengikuti ismnya juga marfu'. Bukan mengikuti muhandis atau mudarris gitu Ibu. Nanti insyaallah kita bahas. Tidak usah dibingungkan sekarang kalau bingung. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi simpelnya sih sebenarnya seperti tadi. Kalau tidak ada faktor, misalkan sebelumnya tidak ada huruf jar, tidak ada al, ini dan sebelumnya sudah sempurna susunannya mudhaf dan mudhaf ilaih. Lalu di sini tiba-tiba ada kata lagi, itu berdiri sendiri tidak ada faktor yang lain, maka dia kembali ke hukum asal, dhammah dan tanwin, gitu Om ya. Itu simpelnya seperti itu kalau tidak tahu kedudukannya apa. Kita lanjutkan Ibu-ibu. Nomor 15, tafadhalna. Iqra'na. Ammut talibi ghaniyun. Ahsantuna. Ini hampir semuanya betul. Ammut talibi ghaniyun. Yang saya bingung, di sini betul ghaniyun. Kenapa kok di sini bisa salah itu? Ammut talibi ghaniyun. Gitu ya. Ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Jadi susunannya sama ini. Ismul mudarrisi Sa'idun, ismul muhandisi Khalidun, ammut talibi ghaniyun. Hampir sama. Kita lanjutkan. Nomor 16, as-sadis asyar, tafadhalna iqra'na. Babul masjidi mughlaqun. Itu jangan salah baca. Mughlaqun gitu ya. Harokatnya mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Ini saya mencium bau pengharum ruangan mengingatkan masa pengantin baru. Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi ini jelas sama ya. Ini bab sebagai apa Ibu-ibu? Mudhaf, dhammah, lalu al-masjidi sebagai mudhafun ilaih, makanya kasroh tandanya, majrur tandanya kasroh.
Babul madrasati juga demikian, mudhaf dan mudhafun ilaih. Lalu maftuhun dan mughlaqun ini Khobar. kembali ke hukum asalnya, marfu gitu ya. Marfu seperti tadi. Sa'idun, Khalidun, Ghaniyun ini sama, maftuhun, mughlaqun ini sama. Gitu Ibu-ibu ya. Lalu setelahnya as-sabi' asyar, tafadhalna. Iqra'na. Ahsantunna, khalu hamidin. Ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Faqirun ini keterangan dari khalnya. Ini sifat dari khal, dari pamannya. Makanya ini sama-sama marfu'. Khal tadi sebagai apa Ibu-ibu? Sebagai Mudhaf. Lalu Mudhaf. makanya di sana tidak tanwin dan hamidin sebagai Mudhafun mudhafun ilaih ilaih. majrur, tandanya kasroh. Sedangkan faqirun ini khobar atau sifat dari khal, makanya sama-sama Marfu'. dhammah, sama-sama marfu gitu ya. Tayyib. Ahsantunna ba'da ats-tsamin asyar. Tafadhalna. Iqra. Ahsantunna. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu ya, sayyaratu bukan sayyaratun. Kenapa kok bukan sayyaratun? Mudhaf. Karena sebagai mudhaf itu tidak boleh tanwin. Mobilnya Abbas. Abbas di sini kenapa kok kasrotain? Mudhafun ilaih. Karena sebagai mudhafun ilaih dan tidak ada alnya, dia majrur, tandanya kasroh. Lalu di sini fi syari'i, kenapa kok kasroh? Diawali Karena sebelumnya ada huruf jar fi. jar. Maka dia adalah ism majrur, tandanya kasroh. Gitu ya Ibu ya. Jangan dilupakan fi ini. Gak enak om dilupakan ini. Nastamir. Nomor 19. Tadi pertanyaan yang belum kita jawab. Nomor 19. Ini bacanya apa Ibu? Tafadhalna. Ibnu man anta. Ana benul mudaris. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Ana benul mudarrisi. Itu ya bacanya. Ibnu man anta. Ana benul mudarrisi. Di sana tadi ada pertanyaan. Kalau ibnu di sini tidak tanwin karena mudhaf ya. Lalu di sini anta. Kenapa kok harus anta di sini bukan anti? Kan bukan bintu. Karena di sini ibn itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Masa dikatakan anti kan gitu? Kan enggak, ya. Berarti anta laki-laki kan gitu, ya. Anta bukan anti. Kalau anti untuk perempuan, kalau anta untuk laki-laki. Gitu, ya. Bingung tidak, Om? Tadi Iya, Ustaz. bingung tidak, Om, maksudnya? Enggak, insya Allah. Enggak, Om, ya. Sudah jelas, Om, ya. Dan di sini bacanya, ini juga ibnnya tidak perlu diberi harokat dan cara membacanya langsung ana benu seperti tadi, ya. Ana benul mudarrisi. Ini ibn sebagai mudhaf dan mudarris sebagai mudhafun ilaih majrur, tandanya kasroh. Gitu ya Ibu ya. Nastamir al-akhir nomor 20 Om, al-ashrun. Tafadhalna. Ainal kalbu saya roti. Kita sebelumnya tahta. Tahta sayyarati. Taib. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ainal kalbu ya. Di sini karena aina itu tidak mempengaruhi harokat, dia hanya sebagai kata tanya saja. Al-kalbu tidak menjadi majrur, tapi tetap marfu'. Tapi di sini kenapa kok domahnya cuma satu, bukan kalbun? Karena ada al. Karena ada al. Al itu menghilangkan tanwin, jadi harokatnya satu saja. Ainal kalbu gitu, Ibu ya. Lalu di sini mungkin juga ada sebagian yang bingung, kenapa kok di sini bukan as-sayyaratu? Karena tahta sayyarah ini didahului adalah oleh tahta. Sunan idhofah ini Tahta itu mudhaf, sayyarah itu mudhaf ilaih.
Oh, mudah. Jadi tahta itu jangan dikira tahta itu huruf jar, bukan. Tahta itu dzaraf, keterangan tempat. Keterangan tempat itu susunannya itu biasanya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Makanya setelah tahta itu selalu majrur, tandanya kasroh. Karena sebagai mudhofun ilaih, bukan karena tahta Bukan itu karena huruf jar. huruf jar ya? Bukan. Bukan karena Bukan karena tahta huruf jar, tapi karena ini susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Jadi baik. tahta sayyarati. Begitu Ibu-ibu ya? Iya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu tentang PR ini. Sebelum kita mungkin lanjutkan. Tadi Ustaz, yang nomor 20, jadi setiap keterangan tempat itu pasti nanti setelahnya majrur gitu. Yang tadi tahta itu. Kebanyakan demikian Om, dzaraf, kebanyakan dzaraf. Memang ada sebagian dzaraf itu yang hanya satu kata saja bisa berdiri sendiri, tapi itu jarang. Kebanyakan itu dzaraf itu susunannya. Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu. Itu susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Misalkan nanti di beberapa semester di beberapa bab terakhir semester ini itu akan kita temui bukan akhir bab. Ibu-ibu sudah ada yang menghafal amama bab berapa Ibu-ibu? Bab 8 atau 7? 8 Ustaz. 8 ya. Bab 8 insyaallah kita akan ketemu amama itu kan keterangan tempat. Nanti kaidahnya seperti itu. Kaidahnya itu nanti susunannya selalu mudhof dan mudhof ilaih. Setelah amama dan khalfa itu majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan. Mama tahta. Ya. Sebagian dzaraf bisa berdiri sendiri tanpa diidhofahkan. Anda seperti al-yauma itu berdiri sendiri. Al-yauma dzaraf ya. Betul. Nanti insyaallah pada saatnya. Jangan dibingungkan, kasihan yang bingung. Baik, Ustaz. Mau tanya nih. Naam, tafadhali. Jadi berarti kalau itu hamzah wasol nggak perlu dikasih hamzah lagi ya? Atau nggak dikasih harokat ya? Depan. Memang hamzah wasol itu tidak ada kepalanya. Kalau ada kepalanya hamzah qat'i jadinya kan. Begitu ya Ibu ya yang kita bahas kemarin. Perbedaan hamzah wasol dan hamzah qat'i itu kan dari segi tulisan. Kalau hamzah qat'i itu ada kepalanya. Kalau hamzah wasol tidak ada kepalanya. Itu perbedaan dari segi tulisan. Dan kalau hamzah qat'i bisa diharokati. Kalau hamzah wasol tidak diharokati. Oh, nggak usah. Berarti tetap dibaca tapi tetap dibaca ibnu tapi nggak dikasih harokat gitu. Kalau di awal dia bisa dibaca i. Tapi kalau di tengah tidak terbaca. Seperti tadi ibnu man anta ana harus tapi nggak kalau kita suruh nulis berarti ibnu yang awal itu tetap dikasih harokat nggak? Iya, hamzahnya tidak diberi harokat. Seperti di sini tidak ada harokatnya tapi tetap berbunyi i. Ibu-ibu kalau melihat misalkan di mushaf surat Al-Alaq Iqra itu yang mushaf Rasul Utsmani ya, yang baku itu ada harokatnya tidak? Tidak insyaallah. Tidak ada harokatnya. Iqra atau misalkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i tidak ada harokatnya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab i-nya juga tidak ada harokat kan? Yang nomor 14 ismu itu kan termasuk hamzah wasol. Ini salah ini Om. Afan ini saya betulkan kalau gitu. Jazakillah khairan Om. Ini ada kesalahan berarti di sini Om. Iya. Begitu Om ya? Sudah tidak ada Om. Mana harokatnya? Enggak ada kok. Tadi. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Barakallah. Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan Om? Tidak ada? Betul tidak ada ini? Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ke tamrin selanjutnya. Nanti supaya kita selesai baru nanti mungkin ada tambahan yang lain. At-tamrinul khamis, latihan kelima. Kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fima yali. Kawin itu maknanya apa Ibu? Dari kata fi'ilnya kawwana yukawwinu, ini kata perintahnya kawin. Kawin. Sebenarnya kalau kawin itu secara harfiah itu bisa diartikan
pasangkanlah, atau kalau di sini maknanya susunlah. Jodohkan. Apa? Susunlah, Susun. jodohkan. Jodohkan. Ini dalam bahasa Indonesia itu. Kan ada Pak Ustadz dulu soal jodohkan. Ya. Gitu. Betul, ada soal jodoh kan. Nah, di sini susunlah kalimat gitu saja yang lebih pas. Susunlah kalimat jumalan, itu jumal itu jamak dari jumlah. Jumlah kan susunan kalimat. Susunlah kalimat sempurna. Mufidah. Susunlah kalimat sempurna. Bimil'i al-farawi. Bimil'il farawi. Dengan mengisi al-faraw, bagian yang kosong fima yali, berikut ini. Gitu Ibu ya. Insyaallah bisa difahami ya. Ini di sini ada beberapa nomor, ada 10 nomor, dan setiap nomornya pasti ada titik-titik. Nah, titik-titik itu diisi dengan kata yang sesuai supaya menjadi kalimat sempurna. Misal, di sana saya contohkan nomor 1. Misalkan babul baiti mughlaqun. Gitu Ibu ya. Babul baiti mughlaqun, diisi kata bab misalkan di sana. Nggak bingung kan namanya insyaallah? Bingung tidak di sini maksudnya dari latihan ini? Bebas aja ya Ustaz. Bagaimana? Huruf isti Bebas aja, yang Bebas. penting disesuaikan. Yang Bebas. penting nyambung. Yang penting nyambung, yang penting sesuai maknanya. Gitu ya. Baik. Kita langsung mulai dari Ibu Anita Rifai, tafadhali. Ya Ustaz. Ini berarti saya nomor 2 Pak Ustadz. Betul, tafadhali. Bentar. Aina miftahus sayyarati. Ahsanti, aina miftahus sayyarati. Maafkan ini kalau tulisannya agak Bagus. agak aneh. Nulis di layar itu licin dong. Aina miftahus sayyarati. Begitu ya. Di mana kunci mobil? Begitu Ibu ya. Baik. Fatahallahu alaik. Nastamir Ibu Dewi Ilahuni, tafadhali. As-su'alu tsalits, Muhammadun Rasulullah, astagfirullah, saya jawab ini. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulu. Yang mana Ustaz? Yang ini nomor 3. Yang nomor 3. Ya, di hal bentar. Apa itu bacanya Om? Muhammad. Bentar Ustaz, nomor berapa Ustaz? Oh, nomor 3 Om. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulillahi. Bukan rasuli tapi rasulu. Kan tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya Om. Tidak ada yang mempengaruhi menjadikan kasroh, maka tetap dhammah Rasulullahi. Begitu Ibu ya. Bu Dewi, bingung tidak Bu Dewi? Nah, agak bingung. Muhammadun. Kenapa Muhammadun Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi gitu saja. Rasulullahi. Gitu ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ini Muhammadun atau dhammah seperti ini, dhammatain, karena tidak ada alnya dan tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Lalu Rasulu ini sebagai mudhaf, makanya tidak tanwin dan tidak ada alnya. Lalu lafdzul jalalah majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Gitu Bu Dewi ya. Fatahallahu alaik. Nastamir setelah Bu Dewi ada Dita, tafadhali Dita. As-su'alur rabi'. Nuqtah at-tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Ahsanti, baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Fatahallahu alaik. Ba'daha Ibu Edita Anggraini, tafadhali. Nomor 5 ya Ustaz ya? Betul. As-su'alul khamis. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Ahsanti. Al-Qur'anu kitabullahi.
Fatahallah alaik. Mudah ibu-ibu ya. Ba'daha Ibu Erniwati. Tafadhali. Khadijatu khalatu Hamidin. Ahsanti. Enggak masalah. Khadijatu khalatu Hamidin. Ini bisa diisi apa saja kan ibu-ibu ya? Khalatu. Khadijatu khalatu Hamidin. Khadijatu zaujatu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Semuanya bisa. Abu Hamidin. Ahsanti. Jazakallah khairan. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Apakah hadirah? Lam tahdur. Ibu Herawati Aman. Tafadhali. As-su'alu sabi'. Nomor 7. Ana nuqtah al-mudarrisi. Tafadhali Ibu Herawati. Aku lagi belajar. Ana Bagaimana Bu Herawati? Bisa? Iya. Oh, bisa bersambung dengan kita? Iya Pak Ustaz. Tafadhali. Ana nuqtah al-mudarrisi. Isinya apa kira-kira bagusnya? Silakan Om. Diisi apa saja, tinggal dipilih kosakata yang cocok yang sudah kita hafal. Ana nuqtah al-mudarrisi. Apa Om? Halo? Istikharahnya sudah selesai Om? Halo, Bu Herawati. Coba saya beri beberapa pilihan. Ya. Misalkan kitabun atau qalam atau baitun atau bintun atau ibnun, zaujatun atau terserah yang sayyaratun, kira-kira yang cocok yang mana? Kalau ana sodiqul mudarrisi. Masya Allah malah bikin kata sendiri. Enggak dari pilihan saya. Baru. Ana sodiqul mudarrisi. Ana sodiqul mudarrisi. Saya sahabat Pak Guru. Masya Allah. Kalau yang lain sebenarnya bisa juga namanya. Ana binul mudarrisi. Ana bintul mudarrisi. Ana zaujatul mudarrisi. Ana ummul mudarrisi. Bisa saja kan ibu-ibu ya. Thayyib. Samir. Tadi Sodiq kalau di Saudi apa Om? Bu Nurila. Ya Ustaz, maaf. Sodiq itu panggilan buat siapa kalau di Saudi Om? Sodiq. Panggilan buat supir taksi kan Om ya? Ya Saya nggak pernah panggil nama. Saya panggil enggak, nama bukan. gitu. Sopir taksi itu panggilan sebutannya biasanya ya siapa? Bos kan ya awal. Ya enggak, Sodik itu biasanya buat OB biasanya. Panggilan buat OB. Ya Sodik. Ya. Ya Sodik. Karena di sini kalau dipanggil, kalau misalnya nggak tahu nama ya Ahmad aja, atau misalnya my friend. Ya Sodik. Ya ini artinya sebenarnya ya mungkin friend itu. Terjemahan dari Sodik itu my friend ya barangkali. Iya, benar-benar. Secara praktek itu di sana lebih sering digunakan untuk cleaning OB seperti itu. Masuk dia balik jadi kalau misalkan manggil temen ya Sodik tuh malah nggak enak malah. Samir, ini tadi waktunya siapa? As-su'alu tsamin nomor 8. Ibu Indah Munadiana, tafadhali. Nuqtah at-talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Ahsanti, qalamut talibi maksurun. Pena seorang siswa itu patah gitu ya. Qalamut talibi maksurun. Fatahallah alaik. Ahsanti. Ba'da Ibu Kurnia Irawati. As-su'alu tasi'. Tafadhali. Bab nuqtah maftuhun. Babul
Babul ghurfati maftuhun. Ahsanti, bukan miftahun, maftuhun. Babul ghurfati maftuhun. Ahsanti. Ba'dah as-su'alul 'ashir nomor 10. Ibu Lia, dicoba Bu Lia Susnia. Tafadhali. Kharajal mudarrisu min nuqtah al-mudiri. Apa kira-kira? Terus kharajal dari su minal jami'atu. Jami'atul mudir itu guru. Direktur kepala sekolah. Kepala sekolah. Kira-kira apa yang cocok Kampus. Kampus bukan kepala sekolah ya. Kampus kepala sekolah. Masih kuliah mungkin kepala sekolahnya Rumah. Boleh, Babul mudir. Babul mudiri. Apa Rumah itu apa Baitul mudir. Bait. Ini ada min tapi sebelumnya. Astagfirullah. Kharajul mudarrisu. Kharajal mudarrisu minal baitil. Min saja, nggak ada min bait. Min baitil mudarrisu. Bukan mudarris ini santai jangan buru-buru. Ya Allah, astagfirullah. Mudir. Oh iya, panggilan supir taksi itu mudir kalau di Saudi. Ya mudir, saya jadi ingat. Mudir. Ya mudir. Ya mudir. Panggilan direktur. Mudir itu bos biasanya. Maksudnya ya bos gitu kan. Ya. Ya mudir. Tapi biasanya dipakai buat panggil supir taksi biasanya. Ya. Kalau lagi belajar sana tutup pintunya. Tayyib. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Boleh. Kharajal mudarrisu min maktabil mudiri. Boleh, dari kantornya kepala sekolah. Boleh. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Boleh juga, dari ruang kepala sekolah. Begitu Ibu-ibu ya. Tayyib. Hal min soal Ibu-ibu di sini? Ayujad. Tayyib. Selanjutnya di sini tamrin At-tamrinus sadis, latihan 6 di sini sebagai PR Ibu ya. Al-wajib al-manzili, tugas rumah. Di sana perintahnya apa? Sahih. Sahih at-tarkibat at-taliyati. Sahih, ma makna sahih? Benarkan. Betulkan. Betulkan. Ahsantuna, betulkan. Kalau sahihun artinya betul. Kalau sahhaha yusahhihu, sahih artinya membetulkan, dan sahih ini perintahnya, betulkan. At-tarkibat at-taliyati, susunan kalimat berikut ini. Di PDF-nya Ibu-ibu bersambung seperti ini tidak? Ini ada kesalahan ini kalau di sini. Di PDF-nya Ibu-ibu bersambung seperti ini tidak, titik-titiknya? Tidak. Enggak. Tidak ya? Tidak. Jadi ini ada kesalahan di PowerPoint-nya. Jadi di sini setiap susunan di sini pasti ada kesalahannya berdasarkan kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih, kaidah idhofah. Pasti ada kesalahannya. Al-qalamu talibi bintu Hamidun ismul walada babus sayyaratu ar-rasulullahi ibnun al-mudarrisi. Ini semuanya pasti ada salahnya. Silahkan dibetulkan. Jadi ditulis yang betul bagaimana. Gitu Ibu-ibu ya. Berdasarkan kaidah idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi tetap pasangannya ini ya Ustaz. Pasangannya seperti al-qalamu, al-tolibi. Jadi tetap pasangannya ini. Tetap ini. Cuma kita betulkan cara penulisannya. Betul, ini tetap dua kata ini saja, jangan ditambah-tambah yang lain. Mungkin memang biasanya ibu-ibu ada yang kreatif kan ya. Mungkin ini kurang ini katanya sepertinya ini. Ditambah. Sepertinya kurang. Jadi tidak perlu ditambah-tambah. Dibetulkan saja, ini berdasarkan kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih pasti ada salah, entah itu salah harokat, salah huruf atau lain-lain, pasti ada yang salah, ditulis ulang yang betul bagaimana. Begitu Ibu-ibu ya? Bingung tidak maksudnya? Masih ada yang bingung? Tidak Ustaz, insyaallah. Ini buat PR ya Pak Ustaz? Ini PR. Hanya 6 ini PR-nya. Kurang Nggak masalah. Kalau kurang nambah sendiri nanti. Baik.
Tidak ada pertanyaan tentang tugas PR ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Halaman genap itu. Di sana at-tamrinus sabi' latihan 7. Latihan 7 ini terkait dengan ya yang sebagai harfun nida dan ism setelahnya yang disebut al-munada. Masih ingat Ibu-ibu? Ketentuan al-munada itu apa? Setelah ya, ism setelah ya itu bagaimana ketentuannya kemarin? Itu harus domah dan tidak boleh tanwin. Iya. Makanya harus domah, tidak boleh tanwin. Domah, mabniun ala dom, jadi harus domah dan tidak boleh tanwin. Jadi bagaimana ini kalau misalkan di sana Muhammadun jadi ya Muhammadu, Ustadzun jadi ya Ustadzu, Khalidun jadi ya Khalidu, Waladun jadi ya Waladu. Begitu ya Ibu ya. Di sana perintahnya iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan melengkapi harakat terakhirnya. Coba kita baca dua-dua Ibu-ibu ya. Kita baca dua-dua dari Ibu Lina. Tafadhol Ibu Lina. Yang mana yang dibaca Ustaz? Yang ini Oh, apa Ustaz? Gak apa-apa, santai saya canda Ya Aliyu. Ahsanti, ya Aliyu. Thumma? Ya Abbasu. Ahsanti, ya Abbasu. Ya Aliyu, ya Abbasu. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ba'daha, setelah Bu Lina, Muzdalifah, tafadhali. Syaikhun ya syaikhu. Ahsanti, syaikhun ya syaikhu. Fatahallah alaik. Ba'daha, setelah Muzdalifah, Ibu Nina Miranti. Tafadhali. Ibu Nina. Ya rajulu. Naam, ya rajulu. Yes. Ayolah, Ya apa itu? Saru. Apa Om? Ya saru. Ya siru. Siru. Ya rojulu. Tapi kalau ini ya-nya ini bukan huruf tidak loh ya Om ya. Ya siru. Kata ini Om. Ya siru. Ya siru. Ya sirun, Sama jangan ya? salah. Ya sirun. Ini seperti ada jaraknya ini memang fontnya ini Om. Maaf. Oh gitu. Jadi ya rojulu dan ya sirun gitu ya. Ya sirun. Ahsanti. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Nini Dewi Handayani apakah hadirah? Ibu Nini lam tahdur? Labas. Ba'daha Ibu Nurilha Asfin, tafadhali. Iya. Oke. Iya Ammaru. Ya Ammaru, ahsanti. Thumma? Daktar. Bukan daktar Om. Doktur. Dokturun, ahsanti. Doktur. Ya doktur. Dokter. Ini lakob Om ya, gelar. Doktor. Ya doktur kan gitu. Dokturun. Gitu. Dokturun. Ahsanti. Yang terakhir ya dokturu. Ahsanti. Ya doktur. Ini kalau ibu-ibu mau mengharokati seperti yang saya tampilkan. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu. Afan di sini ya sirun ya. Di sana kalau ada kesalahan harokat, di sana ya sirun. Dan ya Ammaru dokturun dan ya dokturu. Ahsantun. Hal min soal, insyaallah tidak bingung ya. Yang penting setelah ya tidak tanwin dan domah gitu ya. Ustaz mau nanya Ustaz. Naam, tafadhali. Kalau seperti ya ayyuhalladzina amanu itu masuk seperti ini bukan? Munada bukan? Ya ayyuha itu sebenarnya salah satu huruf nida juga. Jadi huruf nida itu tidak hanya ya. Jadi ada ya ayyuha, ayyatuha, ayyuha gitu kan. Itu termasuk huruf nida. Tapi di sini kita baru dikenalkan satu ini dulu saja. Ya, biar nggak terlalu banyak nanti banyak-banyak kan bingung kan. Jadi ya dulu yang dikenalkan ke kita. Untuk kaidah setelahnya, kaidah munadanya sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Tak hanya saja kalau ya ayyuhalladzina amanu, alladzina itu kan memang seperti itu. Tidak bisa Aladinu nggak bisa gitu ya. Bagaimana Om? Aladinanya tetap ini ya. Alladzina memang harokatnya memang seperti itu. Tidak bisa alladzinu, berubah. alladzini kan tidak bisa. Alladzina pasti alladzina. Tidak bisa berubah harokat itu Om. Atau amanunya itu yang berubah jadi Enggak, domah. amanu itu fi'lun.
kata kerja itu. Oh. Amanu itu kata kerja. Amanu setelah nun itu ada wawunya. Amanu panjang. Baik. Itu ya. Itu setelah ya ayyuhalladzina amanu itu yang munadanya alladzina. Yang munada itu alladzina. Kenapa kok tetap na? Karena memang tidak bisa berubah harokat itu. Alladzina. Begitu Ibu-ibu ya? Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Afwan Ustadz, ini artinya tetap wahai begitu Ustadz? Betul, wahai atau hai gitu ya. Berarti panggilan begitu. Betul, untuk memanggil atau menyeru. Oh, Baik, atau Ustadz. mungkin duhai gitu ya. Baik, Ustadz. Ada lagi pertanyaan Ibu? Tidak ada pertanyaan. Nastamir ila tamrin ats-tsamin. Latihan 8. Iqra'il mithal al-atiyata thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taniyati. Bacalah contoh-contoh berikut. Thumma kawwin as'ilatan mithlahu. Kemudian susunlah pertanyaan seperti contoh tersebut. Musyiran ila suwarit taniyati. Sesuai dengan gambar. Contoh di sana, kitabu man hadza. Ini gambarnya kitab. Gambarnya kitab, maka pertanyaannya, kitabu man hadza. Begitu Ibu ya. Ini ada qalam, bait, qamis, dan sarir. Kita coba lanjutkan. Ibu Siti Khadijah, tafadhali. Ya. Nah. Bingung tidak maksudnya di sini? Bingung tidak di sini maksudnya disuruh ngapain? Disusun ini ya. Membuat pertanyaan seperti di sini. Membuat pertanyaan. Jadi kalau di sini gambarnya kitab, kitabu man hadza, persis seperti ini. Oh, sama ya? Qalamu man hadza. Ahsanti, maksudnya seperti itu. Qalamu man hadza, begitu ya. Mudah kan ya? Fatahullah alaik. Ustaz. Ibu Titi Surjawati. Tafadhali. Bait. Ibu Titi masih bersama kita? Baitu man hadza. Ahsanti, baitu man hadza. Fatahallahu alaik. Baitu man hadza. Qalamu man hadza, baitu man hadza. Selanjutnya Ibu Wahyuni, tafadhali Ibu Wahyuni. Ya Ustaz, khamisu man hadza. Oh, pakai qaf ya. Qamisu man hadza. Ahsanti. Qamisu man hadza. Tadi baitu man hadza. Terakhir, fatahallahu alaik, Bu Wahyuni. Ibu Yayah Horia, apakah hadirah? Ibu Yayah lam tahdur, kembali ke Ibu Anita berarti. Tafadhali Ibu Anita. Ustaz, Naam. saya lagi. Naam, tafadhali. Kembali ke atas lagi. Sariru man hadza. Ahsanti, sariru man hadza, fatahallahu alaik. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah kalau mau menanyakan ini milik siapa, kitabu man hadza, buku siapa ini. Berarti bendanya dulu ya Ustaz ya? Apa Iya, kalau bertanya tentang ini bendanya dulu disebut ya. Jadi sebenarnya untuk menanyakan kepemilikan bisa misalkan kitabu man hadza, atau bisa juga liman hadzal kitabu. Oh gitu. Seperti itu. Bisa pakai liman, bisa pakai susunan seperti ini. Kitabu man hadza atau liman hadzal kitabu. Gitu ya. Ustaz, tapi itu bendanya itu jadi kitabu, bukan kitabun ya? Bukan. Kenapa kok demikian? Oh, ini mudhof Ustaz. Karena sebagai mudhof, betul sekali mudhof. Oh, ini mudhof juga. Mannya sebagai mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaihnya man gitu Ustaz. Man, betul sekali. Nanti kan jawabannya kan misalkan hadza kitabu Muhammadin. Man itu kan posisinya Muhammad kan ya? Hadza kitabu Muhammadin. Kitabu man hadza. Jadi itu mudhaf ilaih. Baik. Begitu ya? Fatahallahu alaik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Santuna. Nastamir. Kita baca sama-sama, kita lanjutkan dulu sebentar. Di sini terkait dengan hamzah wasol tadi ya, hamzah wasol. Ingat hamzah wasol itu tidak ada harokatnya
dan hanya bisa terbaca jika di awal susunan kalimat. Coba kita praktekkan ibu-ibu ya. Seperti biasa, ana aqra wa antunna tukarirna. Karirna ba'di. Ismun. Ismun. Marratan ukhra. Ismun. Ahsantuna. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ahsantunna. Marratan ukhra. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun binti Zainab. Ahsantunna. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Nama anak laki-laki itu Muhammad, nama anak perempuan itu perempuan. Ahsantunna. Nama anak lelaki itu Muhammad, sedangkan nama anak perempuan itu Zainab. Di sini Zainab, di sini tidak ada alnya, tapi kenapa kok tidak tanwin nih, Ibu? Karena nama yang lebih karena itu tuh yang udah pilih ya? nama perempuan itu loh Ustaz. Karena nama Muannas. perempuan, al-alam Iya. al-muannas la yunawan, nama perempuan itu tidak ditanwin. Tidak Itu, dikasih. Ibu, ya. Nah, kita ingat lagi, itu kemarin pembahasan bab 4 kalau tidak salah, ya atau ya? Yang ghairu munsharif itu ya Ustaz. Ghairu munsharif ini nama perempuan. Gitu Om ya. Baik. Kita lanjutkan Nastamir. Ismul mudarrisi Hamidun wasmul mudi afan, kita ulang lagi. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Mudir Om ya, bukan modar. Ya, maknanya bisa berbeda jauh. Kita ulang sekali lagi. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Ma makna hadhihi al-jumlah? Ismul mudarrisi Hamidun. Nama Hamid. Nama kepala sekolah. Ahsantunna. Nastamir. Ibnun. Ibnun. Berarti salah ini Om. Ibnun harusnya tidak ada alnya. Jadi salah di sini Om. Dibetulkan kalau di PDF-nya Ibu-ibu salah. Dibetulkan Ibu-ibu ya. PDF-nya Ibu-ibu tanwin atau doma satu saja? Doma satu. Kalau seperti itu berarti dibetulkan. Ibnun begitu Om ya? Ibnun karena tidak ada alnya. Nastamir, baru setelahnya ini mudhaf. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ahsantunna. Marratan ukhra. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Madrasah di sini maksudnya madrasah itu bisa madrasah ibtidaiyah, madrasah mutawassithah atau madrasah tsanawiyah. SD, SMP, SMA itu madrasah dibilangnya. Kalau perkuliahan disebutnya jami'ah. Gitu Om ya? Jami'ah. Jamaah. Apa Om? Bukan jamaah. Jami'ah. Jami'ah universitas. Nastamir. Ibnul mudarrisi fil fasli. Afan. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ibnul mudarrisi fil fasli. Anak Pak Guru di kelas. Dalam kelas. Ahsantunna. Di mana anak kepala sekolah? Di mana anak kepala sekolah? Ahsantunna. Secara makna alhamdulillah tidak ada kendala Ibu-ibu ya. Di sini yang perlu kita perhatikan di sini adalah hamzah wasal, ismun dan ibnun. Ini kedua kata ini diawali hamzah wasal.
Hamzah wasol ini hanya terbaca jika terletak di awal susunan kalimat. Makanya di sana tadi ismul waladi bisa terbaca i, ismul mudiri bisa terbaca i. Tapi yang di tengah ismul binti ini tidak terbaca tadi. Wasmul binti tadi saya membacanya gitu kan Ibu ya. Wasmul binti, dan di sini juga masmul mudiri. I tidak terbaca i lagi karena di tengah susunan kalimat. Demikian juga dengan kata ibnu. Kalau di awal susunan kalimat terbaca ibnu Khalidin, terbaca ibnul mudarrisi, terbaca hamzah wasalnya karena di awal susunan kalimat. Tapi kalau di tengah susunan kalimat tidak terbaca wabnu hamidin, wabnu langsung ke huruf ba. Dan ainabnul mudiri. Begitu Ibu-ibu ya. Masih ada yang bingung tidak tentang hamzah wasal? Hal min soal? Oh, enggak tahu. Ada pertanyaan? La yujad? La yujud. Maafi soal? Maaf. Taib. Nastamir. Di sini latihannya iqra ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Bacalah bacaan berikut ini dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasal. Tadi diingat-ingat ya, kaidah pengucapan hamzah wasal itu hanya bisa diucapkan atau hanya bisa terbaca jika di awal susunan kalimat. Kalau di tengah jadi nggak terbaca. Supaya lebih cepat kita baca sama-sama saja Ibu-ibu. Ibu-ibu maksudnya yang menjawab sama-sama. As-su'alul awal, tafadhalna, dijawab Ibu-ibu. Ibnu Muhammadun fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin karena mudhafun ilaih. Bukan Muhammadun tapi Ibnu Muhammadin. Lalu fil Iraqi. Ada nama negara Arakum. Fil Iraqi wabnu. Ini wabnu gitu ya. Jadi kalau yang di awal ibnu, yang di sini wabnu. Enggak bingung kan Ibu ya? Di sini wabnu hamidin. Ini mudhafun ilaih lagi. Fil hindi. Baik, begitu Ibu ya. Fil hindi. Jadi seperti itu. Baik. Nastamir. As-su'alu tsani, tafadhalna. Kharaja bani minal baiti. Kharaja benu. Kharaja minal baiti. Bukan nio ya, bukan dibaca ni. Kenapa? Karena ini bukan mudhaf ilaih. Kharaja itu fi'lun, kata kerja. Dia nggak mungkin kan mudhaf itu kata kerja. Mudhaf itu pasti ism, kata benda pasti kan. Dan di sini ibn di sini bukan mudhafun ilaih, maka dhammah ibnu begitu ya. Kharaja bnu. Cara membacanya disambung kharaja bnu tabibi minal baiti. Minal baiti. Begitu Ibu ya. Baik. Nastamir as-su'alu tsalits, tafadhalna. Tajiri ila sauqi. Bukan suqi. Kalau Syauqi itu nama orang nama penyair fenomenal dari Mesir. Zahabat zahabab. Gitu ya, langsung ke huruf ba. Ini masalahnya di tengah. Zahababnu. Ibnu bukan ibni karena di sini dhahaba itu fi'lun. Ini bukan ibnu, itu bukan mudhafun ilaih. Dhahaba ba'nut tajiri. Ini baru mudhafun ilaih majrur. Dhahaba ba'nut tajiri ila suqi. Ila suqi kenapa majrur? Kenapa kasroh juga Ibu? Setelahnya ada jar. Setelah huruf jar. Sebelumnya ada huruf jar. Ahsantunna. Nastamir as-su'alur rabi'. Tafadhalna. Ismul muhandis ismun tabibi Mas'udun. Ahsantunna. Ismul muhandisi Faisalun
wasmut tabibi mas'udun. Ism yang pertama di sini bisa dibaca i, sedangkan ism yang kedua di sini hamzah wasalnya tidak terbaca, wasmu, kan begitu Ibu ya, wasmu. Nama Faisal itu identik dengan orang Saudi. Faisal. Baik, nastamir. As'alul khamis, tafadhalna. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Mas langsung masuk ke huruf sin karena ini hamzahnya hamzah wasal. Masmur rajuli kasroh karena sebagai mudhafun ilaih. Ba'dah as-su'alu sadis, tafadhalna. Ibnu man anta Benul waziri. benul Masya Allah, anak menteri. Ibnu man anta, Ibnu man anta, ini yang pertama bisa dibaca jelas i. Ibnu man anta, sedangkan yang kedua di sini karena di tengah kalimat maka langsung disambung. Anabnul waziri. Ahsantun. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu tentang hamzah wasal? Ada pertanyaan? Hamzah wasal itu pasti di awal kata, ya. Pasti di awal kata, nggak mungkin di tengah kata atau di akhir kata. Kalau susunan dari letaknya di susunan kalimat, kalau susunan kalimat bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau di kata pasti di awal kata. Kalau hamzah wasal nggak mungkin di tengah atau di akhir kata. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Lanjut. Ini sebelum terakhir di sana ada beberapa al-kalimatul jadidah dan alhamdulillah ibu-ibu sudah hafal semuanya. Ar-rasulu, al-ka'batu, al-ismu, al-libnu. Bahkan diawali al saja sudah tidak terbaca hamzah wasalnya. Al-ismu, al-libnu. Begitu ibu ya cara membacanya? Jadi bukan al-ismu, bukan al-ibnu, bukan, tapi al-ismu dan al-libnu. Istighfar misalkan, istighfar, al-istighfaru. Begitu ibu ya? Jadi tidak terbaca seperti itu langsung. Ba'dah di sini contoh mudhaf dan mudhaf ilaih. Sayyaratul mudarrisin. Insyaallah sudah paham ibu ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, hal min soal ibu sebelum kita sudahi. Sebenarnya ada yang bertanya tentang Ustaz, misalnya kalau dituliskan kata-kata yang sering diucapkan ketika belajar, itu bagaimana? Sebenarnya bisa saja kita tuliskan, tapi sekarang mungkin sudah terlalu malam ibu ya. Kalau misalkan di Indonesia Timur kan, di Sulawesi sudah terlalu malam di sana. Bagaimana Halo? Ya. Gimana Ustaz? Nah, tadi ada yang bertanya, kalau misalkan pengennya kan kita kan biasanya saya menyampaikan di kelas itu dengan bahasa Arab, misalkan nastamir atau hal min soal, laisa hunaka soal, lalu apalagi misalkan ahsant, jayyid, dan seterusnya. Thayyib. Itu mungkin ibu-ibu sebagian tahu maksudnya, tapi tidak secara pasti, mungkin bisa menebak-nebak kan gitu ibu ya. Dan juga tidak tahu tulisannya. Mungkin sebagian ibu-ibu ada yang pengen ditulis, jadi apa yang saya sering ucapkan itu ditulis dan ditulis juga artinya. Atau mungkin saya tulis saja di WA saja, gimana Biar di lebih kelas saja Ustaz, di WA. Di WA saja ya. Ya, di WA di foto. Di foto Ya, kayak PDF gitu. Tayyib, nggak masalah, insya Allah diusahakan. Ustaz Afwan. Naam. Yang tadi yang Ustadz yang ismu tadi lismu jadinya begitu dibaca begitu, yang barusan yang terakhir. Betul. Boleh lihat lagi. Itu berarti termasuk kalau di tahsin itu yang beberapa istilah gharib ya Ustadz, yang anakal itu ya berarti. Yang bi'sal ismu katanya begitu. Bi'sal ismu tapi jadi bi'sal ismu begitu. Betul.
Itu termasuk karena itu memang seperti itu sebenarnya, bukan gharib. Memang cara bacanya gitu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Iya. Aslinya ada hamzah wasalnya kan ya? Karena Iya, di tengah iya maka betul. tidak bisa terbaca. Alismu, betul sekali seperti itu. Tahu pokok pembahasannya di mana tadi yang ditanyakan? Itu yang, nah ini, yang ini. Ustaz. Tadi Ustaz kan bukan al-ismu, tapi al-ismu. katanya Betul, begitu. alismu. Di sini juga al-libnu. Ya, biasanya kalau mengajarkan tahsin itu di beberapa istilah, katanya namanya nakal itu dibacanya bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu begitu. Betul, memang bacanya seperti itu. Kalau dibaca bi'sal ismu malah nggak boleh. Bi'salismu. Bi'salismu. Kan ada. Karena ini hamzah wasal. Al-libnu, al-istighfaru gitu ya. Itu Ustaz, hamzah wasal. Nah, ini yang baris PDF kedua. nggak ada alnya ya? Bagaimana? Satu-satu, Om. Ya di PDF kayaknya nggak ada alnya, nggak apa-apa ya, Ustaz? Di PDF nggak ada, Om. Di PDF-nya. Iya, nggak ada. Cuma rasulun. Tidak ada alif Nggak lam. masalah, nggak masalah. Nggak Di apa-apa ya? PDF nggak ada alnya, nggak masalah karena memang mungkin kita hilangkan supaya lebih mudah mungkin Ibu-ibu. Karena biasanya kalau ada al itu secara asal itu al itu kan tambahan kan Ibu-ibu ya, huruf tambahan. Kata asal itu kan tanpa al kan gitu. Ya atau iya? Ada artinya nggak sih Ustaz? Nggak ada ya? Maksudnya? Nggak, al itu ada artinya nggak? Tidak ya? Ya, al itu seperti kita pelajari di bab 3 kemarin, al itu kalau dari segi Hanya makna, merubah saja. Merubah dari segi tidak. makna menjadikan ma'rifah spesifik. Kalau tidak ada al, non spesifik, Berarti nakiroh. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Tadi sepertinya ada pertanyaan. Ustaz, kalau yang ini yang baris kedua, ini bacanya gimana Ustaz? Baris kedua yang pertama itu. Al-ammu. Oh, itu tetap biasa. Tetap al-ammu gitu ya. Betul, ini kan tidak diawali hamzah wasal kan, nggak ada hamzah wasalnya. Al-ammu, al-khalu, al-haqibatu, as-sayyaratu, tetap semuanya normal. Ini yang nggak ada hamzah wasalnya ya normal. Kalau hamzah wasal saja tadi yang langsung ke huruf Al-ismu selanjutnya. sama alif. Begitu, Om ya? Paham. Iya. Ada lagi pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. PR-nya yang tadi Om ya, latihan berapa tadi Om? Halaman 53. Halaman 53. Jazakillah khairan. Halaman 53. Latihan 6, halaman 53. Perintahnya membetulkan susunan kalimat tersebut sesuai kaidah idhofah. Tidak ada pertanyaan ya. Untuk hafalan dilanjutkan Ibu-ibu ya. Yang belum hafal bab 6 dilanjutkan terlebih dahulu, disetorkan karena insya Allah kita pekan depan membahas bab 6 dan kalau misalkan sudah selesai bab 6, bab 7 boleh diselesaikan juga. Kalau sudah bab 8, bab 9 langsung dilanjutkan tidak masalah supaya tidak menumpuk nanti di akhir. Apalagi nanti kita masuk ke Ramadan juga. Baik, itu saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsir.